Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wa minha qauluhu ta'ala wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Di antara ayat yang masuk dalam kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ma'annahu la yaqau qatluhum illa bighairi haqqin. Padahal pembunuhan, ya, membunuh para nabi itu tidak mungkin dilakukan dengan hak. Ya, pembunuhan para nabi dan rasul itu pasti tanpa hak. Fahadha nadhiru ma dzakarahu fi syirki. Maka ini adalah mirip dengan apa yang disebutkan tentang kesyirikan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. La burhana lahu bihi, ya, itu bukan catatan yang dimaksudkan. Yani dimaksudkan kalau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada burhannya, yang ada dalilnya, maka tidak masalah. Ini kesimpulan yang salah. Karena tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dalil. Wa an hadza tasni'un li hadhihi al-halah allati la syubhata li sahibiha. Dan bahwa ini adalah celaan bagi kondisi ini yang seharusnya tidak ada syubhat bagi orang yang melakukannya. Bal sahibuha a'dzabun nasi jaraman wa ashadduhum isa'atan. Bahkan orang yang melakukan hal tersebut, melakukan pembunuhan para nabi atau rasul tersebut, dia adalah orang yang paling, ya, melakukan kriminal, ya, paling fasik, a'dzabun nasi jaraman, orang yang paling melakukan kriminalitas yang paling besar. Yani kriminalitas apa lagi selain membunuh para nabi dan rasul. Wa asyadduhum isa'atan, dan yang paling parah perbuatan buruknya. Wa amma qauluhu ta'ala wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Falaisat min hadzal naw. Maka ini bukan masuk dalam kaidah ini. Wa inna ma hiya minan naw'il awwal alladhi huwa al-asl. Ya, akan tapi ayat ini masuk dalam hukum asalnya, yaitu setiap batasan atau catatan yang disebutkan maka itu dimaksudkan. Yani dimaksudkan untuk penentuan hukumnya. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya, maka illa bil haqq ini benar-benar dimaksudkan untuk penentuan hukumnya. Kalau ada nyawa yang tidak boleh dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Kalau ada nyawa yang boleh untuk dibunuh, ya, secara hak, maka itu boleh untuk dibunuh. Seperti misalnya orang-orang yang misalnya melakukan zina muhsan, maka dirajam. Siapakah yang mengerajam? Ulil amri. Maka nyawa ini, ya, bisa dibunuh secara hak. Kemudian juga orang yang membunuh orang lain dikisos. Siapa yang mengkisos? Ulil amri. Nah, maka nyawa ini halal untuk dibunuh. Maka catatan di sini itu murad, ini dimaksudkan dalam penentuan hukum. Wal haqqul ladzi qayyadahu Allahu bihi jaa'a mufassaran fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsu bin nafsi waz-zani al-muhsan wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan hak yang dimaksud di sini itu adalah hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak di sini yang dijadikan sebagai batasan atau catatan di ayat ini itu dijelaskan secara terperinci di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah anni rasulullah illa bi ihda thalath. Thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi
Wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Ya, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah kecuali 3 orang. Thaibuz zani, ya, orang yang melakukan zina padahal sudah menikah, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, yakni dikisos, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya dan memecah belah jamaah. Maka al-haq di sini dijelaskan oleh ya hadis ini. Al-haq yang disebutkan di Al-Qur'an dijelaskan oleh As-Sunnah. Wa minha qauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian itu sakit atau sedang safar atau ya buang air besar, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Di sini lamastumun nisa, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan lamastumun nisa, menyentuh perempuan atau berjima dengan istri. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kemudian engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ma'anna faqdal ma'i laisa min syartihi wujudus safar. Kita tidak menemukan air sehingga kita boleh tayamum, itu bukan termasuk salah satu syaratnya, itu kita harus musafir. Yani kalau dilihat dari ayat ini seolah-olah kalau kalian sakit atau sedang safar atau buang air besar atau ya berjima dengan istri, kemudian tidak menemukan air, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Berarti safar kemudian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Taib. Bagaimana kalau misalnya tidak safar kemudian tidak menemukan air? Apakah hukumnya sama? Bertayamumlah juga atau tidak? Ini jatuh pada apakah ayat ini masuk dalam hukum asal atau masuk dalam kaidah ini. Dan penulis hendak menjelaskan bahwa ini masuk dalam kaidah ini. Ini ayat ini tidak masuk dalam kaidah asal, yakni setiap catatan berarti ya diterapkan. Berarti kalau sedang safar tidak menemukan air, maka tayamum. Kalau nggak safar, nggak disebutkan di sini, maka nggak boleh tayamum. Tidak demikian kesimpulannya. Fa innahu idza fuqida jazat tayammum hadaran wa safaran. Kesimpulan yang benar adalah ya, kalau kita tidak menemukan air, tidak memiliki air, maka boleh untuk bertayamum baik kita dalam kondisi hadar ataupun dalam kondisi safar, dalam kondisi mukim atau dalam kondisi musafir. Lakinna dzikra as-safari bayanun lil halatil ghalibatil mawjudati allati yufqadu fiha al-ma'u. Akan tapi penyebutan safar di sini ini bukan qaidun murad, bukan catatan yang dimaksudkan dalam penentuan hukum, akan tapi ini catatan untuk menjelaskan kondisi yang paling umum terjadi, yang biasanya orang itu tidak menemukan air. Kapan? Ketika safar. Ammal hadar fa innahu yanduru fihi adamul ma'i jiddan. Adapun kondisi ketika sedang mukim, maka jarang sekali tidak ada air. Wa min hadzal sabab dhanna ba'dul ulama anna as-safara wahdahu mubihun lit-tayammum. Dan karena sebab inilah sebagian ulama berpendapat bahwa safar saja itu sudah membolehkan untuk tayamum. Safar saja walaupun menemukan air boleh untuk tayamum. Wa in kana al-ma'u mawjudan, walaupun air itu ada. Wa hadza fi ghayati dha'f. Maka pemahaman ini sangat lemah sekali. Hadir Rasul wa ashabihi wal muslimina mukhalifun li hadzal qaul. Dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan kaum muslimin itu menyelisihi pendapat ini.
Taib. Maka berdasarkan pemahaman ini, maka yang dimaksud dengan qaidun ghairu murad itu yang falam tajidu ma'an berarti. Pemahaman yang benar tentang ayat ini adalah ini yang harus dipertahankan. Falam tajidu ma'an ini yang harus dipertahankan. Baik adapun safar atau tidak, maka tidak masalah. Adapun menurut pendapat yang ini yang harus dipertahankan adalah safar. Baik nemu air atau tidak nemu air, maka boleh tayamum. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa menerapkan kaidah itu harus dibarengi dengan mengetahui pendapat-pendapat yang ada selama ini. Tidak boleh sembarangan menerapkan kaidah kepada sebuah ayat sehingga kita malah mendapatkan pendapat yang aneh setelahnya. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu kemudian berkata, wa kadzalika qauluhu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fa innal marida la yushtaratu li jawazi tayammuhi fuqdanul ma'. Yakni ayat ini, demikian pula dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang sakit la yushtaratu li jawazi tayammuhi fuqdanul ma'. Tidak dipersyaratkan untuk ya tayamum, untuk dia boleh tayamum itu tidak punya air. Bal yatayammamu wa in kana ala haudil ma'. Akan tapi orang yang sakit itu yang dikhawatirkan kalau dia menggunakan air kemudian tambah sakit atau tambah lama sembuhnya, maka dia boleh untuk bertayamum walaupun dia sedang di pinggir mata air. Ya, ini air banyak di dekatnya, akan tetapi dia sedang sakit. Li'annahu marid, dia sedang sakit. Lakinna qaulallahi ta'ala falam tajidu ma'an. Akan tapi firman Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian dia tidak menemukan air, hadza fi safar. Ini ketika dalam kondisi safar, wa ammal maridu fayajuzu ayyatayammama sawa'un wujidal ma'u am lam yajid. Sawa'un wajadal ma'a aw am lam yajid. Adapun orang yang sakit maka boleh bagi dia untuk bertayamum baik dia menemukan air atau tidak menemukan air. Baik. Jadi ayat ini memang harus kita hati-hati dalam menerapkan kaidah. Bagaimana kita tahu mana pemahaman yang benar? Lihat dalil-dalil lain. Jangan cuma lihat ayat ini, lihat dalil-dalil lain. Lihat dalil-dalil lain, apakah orang yang safar kemudian tidak menemukan air, kemudian tayamum? Na'am. Apakah orang yang hadir, yang mukim, tidak menemukan air, apakah boleh tayamum? Na'am juga. Apakah orang yang sakit, kemudian menemukan air, apakah dia itu boleh untuk tayamum atau bagaimana? Boleh. Bukankah kita punya hadis tentang orang yang bocor kepalanya, luka, kemudian ya dia sedang dalam kondisi junub. Tuntunannya dalam syariat dia jangan menyiramkan airnya itu ke tempat yang dia luka tersebut, ya, berbahaya. Yani kondisi madarat itu memberikan rukhsah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Maka dalam kondisi ini yang harus dipertahankan itu adalah frase ini, sakitnya. Yang harus dipertahankan adalah sakitnya. Baik menemukan air atau tidak menemukan air. Maka dia boleh tayamum kalau dia sakit. Tapi kalau frase setelahnya safar, jangan kita pertahankan frase ini. Sehingga kita menyimpulkan yang sama ketika sakit. Kalau sakit, nemu air atau enggak nemu air, punya air atau enggak punya air, boleh tayamum. Kalau safar, punya air atau enggak punya air, boleh tayamum. Tidak boleh. Walaupun ini bersebelahan, ya. Jadi perhatikan. Inilah di antara pentingnya mengetahui dalil-dalil yang lain. Tidak boleh hanya dengan satu ayat, satu kaidah, kemudian langsung menerapkan hukum. Berbahaya. Ini contohnya. Ini contoh terjatuh dalam kesalahan dalam masalah fikih. Hanya karena
Dia hanya melihat satu ayat atau sebagian ayat, tidak melihat ayat-ayat yang lain, kemudian langsung menerapkan hukum. Berbahaya. Tidaklah orang yang menyimpang kecuali penyebabnya, salah satu penyebab utamanya adalah ini. Mereka biasanya orang-orang yang Masya Allah ingin kebenaran, cuma menyimpang. Caranya salah. Naam, ada orang yang menyimpang, kaidahnya benar, ayatnya tahu, hadisnya tahu, dalil-dalil tahu, cuma dia dipenuhi syahwat. Dia ingin begini, dia ingin ya meraih kekuasaan, dia ingin macam-macam. Dia tahu ilmunya tapi dia menyimpang gara-gara syahwatnya tersebut atau ambisinya tersebut. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang Masya Allah tulus, ikhlas mencari kebenaran, cuma tidak di atas ilmu. Jadinya seperti ini. Jadinya akhirnya dia mengambil sebagian ayat saja, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Adapun dalam masalah ini kesalahan dalam masalah fikih, ya, yang sama-sama berbahaya juga. Maka yang hendak ingin Anda sampaikan adalah kesalahan yang seperti ini itu lebih banyak terjadi dalam masalah akidah dan itu membuat orang menyimpang. Itu maksud Anda. Di antara faktor utama orang bisa menyimpang akidahnya gara-gara membatasi dirinya hanya pada sebagian ayat saja, meninggalkan sebagian ayat yang lain. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika engkau sedang safar di muka bumi, maka ya tidaklah berdosa jika engkau, bukanlah merupakan keburukan jika engkau mengqasar salat. Jika engkau takut ada orang kafir yang hendak mengganggu, yang bisa mengganggumu, yang bisa mengganggu engkau. Ma'annal khaufa laysa bisyartin li sihhatil qasri wa masyru'iyatihi bil ittifaq. Padahal khauf, adanya kekhawatiran diganggu oleh orang kafir, itu bukan syarat sahnya qasar salat. Bukan syarat disyariatkannya qasar salat. Ini secara ijma'. yakni qasar salat itu disyariatkan ketika orang itu darabatum fil ard, ketika orang itu safar. Ini frasa yang harus dipertahankan. Baik apakah ada khauf atau tidak, maka boleh qasar salat. Lalu apa tujuan ya penyebutan ya seperti di ayat yang sebelumnya ini? Apa tujuan kemudian ketika tidak menemukan air kemudian disebutkan kondisi safar di sini? Apa tujuannya? Tujuannya adalah memang itulah yang banyak terjadi. Orang tidak menemukan air biasanya terjadi ketika safar. Nah, kondisi umumnya adalah ketika safar. Untuk penyebutan kondisi umum, untuk menyebutkan kondisi yang paling sering terjadi, itulah mengapa frase ini disebutkan. Jadi penyebutan frase ini ada faedahnya. Tidak ada yang tidak berfaedah dalam Al-Quran. Perhatikan. Demikian pula dalam ayat ini, apa faedahnya menyebutkan frase in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru? Kalau misalnya hukumnya sama-sama boleh qasar selama dia safar, baik ada khauf atau tidak ada khauf. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ya faedahnya tidak disebutkan secara sharih oleh penulis ya. Faedahnya adalah karena ini kondisi yang paling ekstrim begitu ya, kondisi yang paling maksimal. Atau ini adalah kondisi yang banyak terjadi ketika kaum muslimin di zaman itu safar, maka banyak sekali gangguan dari orang kafir. Walamma urida hadza 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi jawabihi shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatah.
Naam, para sahabat, bahkan di antaranya Umar radhiyallahu anhu, mereka bertanya tentang frase ini, apakah frase ini dimaksudkan dalam penentuan hukum atau tidak. Jadi kalau antum bertanya-tanya, apa tujuannya, maka antum tidak sendirian. Bahkan para sahabat sudah bertanya-tanya. Maka apa yang mereka kemudian lakukan ketika ada sesuatu yang belum jelas bagi mereka ini, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya langsung kepada sumbernya, Masya Allah. Maka beliau SAW menjawab, ya, menafsirkan, menjelaskan ayat ini. Itulah diantara fungsi as-sunnah, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya untuk kalian. Faqbalu sedekatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yakni wa sadaqatullahi wa ihsanuhu fi kulli zamanin wa makan. Yakni sedekah dari Allah dan perbuatan ihsan, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap zaman dan makan. Yakni ketika antum safar maka boleh qashar salat. Baik ada khauf ataupun tidak ada khauf. Jadi dibolehkannya qashar salat ketika tidak ada khauf selama antum sedang safar. Ini adalah sedekah dari Allah, faqbalu sedekatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. La tuqayyadu bi khaufin wala ghairi. Ini adalah sedekah dari Allah di setiap zaman dan makan, di setiap tempat dan waktu, di setiap waktu dan tempat. Maka hukum bolehnya qashar salat ini tidak dibatasi oleh adanya khauf atau tidak. Uminal ulama'i man qala inna hadzal qaida minal qismil awal. Di antara ulama ada yang berkata bahwa qaid ini termasuk bagian pertama, yakni masuk hukum asal. Ini dimaksudkan dalam penentuan hukum. Gimana pemahaman mereka? Wa annal qasrat tam wa huwa qasrul adat wa qasrul arkani wal hayat syartuhu istima'us safari wal khaufi kama fil ayat. Jadi mereka memahami yang dimaksud dengan qasar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah qasrul adat, ya, memendekkan jumlah rakaat salat. Itu yang kita pahami dari kata qasar. Kalau kita disebutkan qasar salat, apa yang kita pahami langsung? Nah, itulah yang dimaksud dengan qasrul adat. Memotong jumlah rakaat, memotong bilangan rakaat salat. Wa qasrul arkani wal hayat. Ya, qasar jenis kedua yaitu memotong rukun dan, ya, gerakan-gerakan sholat, yakni memotong kesempurnaannya, yakni secukupnya. Kalau berdiri sempurnanya baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Tapi misalnya dia cukup baca Al-Fatihah saja. Nah, itu yang dimaksud dengan qasrul arkani wal hay'ah. Maka qasar yang sempurna adalah kalau terkumpul dua qasar ini. Dia jumlah rakaatnya dipendekkan jadi 2 rakaat saja, dipotong jadi 2 rakaat saja. Kemudian tata cara sholatnya juga dipotong sehingga dia mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja. Maka qasar yang sempurna seperti ini syaratnya adalah harus terpenuhi keduanya, safar dan ada khauf. Fa in wujidal khauf wahdahu lam yuqsar adadus shalah. Kalau ada khauf saja tanpa safar, maka tidak boleh mengqasar jumlah bilangan rakaat salat. Wa inna ma tuqsaru hay'atuha wa sifatuha. Akan tapi yang diqasar adalah tata caranya dan sifat-sifat salatnya. Wa in wujida safar wahdahu lam tuqsar hay'atuha wa syurutuha wa inna ma yuqsaru adaduha. Kalau ada safarnya saja tanpa khauf, maka tata cara dan sifat salat tersebut itu tidak diqasar, akan tapi yang diqasar hanyalah jumlah bilangan rakaatnya saja. Wala yunafi hadza kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka pendapat ini, kesimpulannya Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak menafikan sabda Nabi Muhammad SAW. Fa'innahum innama sa'aluhu an qasril adad. Karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau itu adalah tentang qasar jumlah bilangan sholat. Fa'ajabahum bi'anna rukhsata fihi 'ammatun fi kullil ahwal. Maka beliau SAW kemudian menjawab bahwa rukhsah dalam masalah itu, dalam masalah qasar bilangan rakaat sholat, itu umum di setiap kondisi. Baik ada khauf atau tidak ada khauf, selama dia safar. Maka ini tidak menafikan, tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, yaitu pemahaman bahwa qasar itu ada dua jenis, qasar adat dan qasar hayat. Qasar bilangan rakaat salat dan qasar tata cara dan sifat salat. Wa hadza takrirun malihun muwafiqun lil ayah, ghairu mukhalifin li haditsir rasul fa yata'ayyanul akhdhu bihi. Maka pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama ini adalah takrirun malih. Ini adalah pendapat yang baik, yang dia mencocoki ayat dan tidak menyelisihi hadis Nabi Muhammad SAW. Maka fayata'ayyanul akhdhu bihi. Maka ya kita harus mengambil pendapat ini. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa minal amthilati aidan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Di antara contohnya adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda. Ad'afan mudha'afah. Fa inna qaulahu ad'afan mudha'afah, firman Allah Subhanahu wa taala ya, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda ini laisa qaidan. Ini bukan qaid. Ini bukan qaidun murad, bukan batasan yang dikehendaki dalam penentuan hukum. Yakni ayat ini tidak hendak, ya, bukan sedang hendak menjelaskan bahwa kalau antum makan riba berlipat ganda tidak boleh. Kalau antum makan riba tidak berlipat ganda maka boleh. Tidak demikian pemahamannya. Walakinnahu bayanun li asna'il halati fir riba. Akan tapi maksud dari qaid ini ad'afan mudha'afah ini adalah penjelasan untuk kondisi yang paling buruk dari riba, yakni ketika seseorang makan riba berlipat ganda. Wa hiya ayya'kulahul insanu ad'afan mudha'afah. Itu ketika seseorang itu makan riba secara berlipat ganda. Kama yaf'alu ahlul jahiliyati idza halad dain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika utang itu sudah jatuh tempo. Qala imma an tuwfiya wa imma an turbiya. Imma an tuwfiya wa imma an turbiya. Ini tuwfiya di sini bukan bermakna antara engkau mati atau bukan ya. Antara engkau mati atau engkau bayar riba, bukan. Antara engkau bayar atau engkau ya harus bayar riba. Antara engkau lunasi atau engkau bayar riba, itu maksudnya. Antara engkau melunasi hutang ini sekarang karena sudah jatuh tempo atau engkau harus bayar riba. Fa in awfahu faqad istawfa haqqahu. Kalau dia melunasinya maka dia telah melunasi ya kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Wa illam yufi qala lilladzi alaihi mi'ah faqat. Kalau dia tidak melunasinya maka orang-orang jahiliyah akan berkata kepada orang yang punya utang cuma 100 misalnya, alladzi alaika mi'atun wa ishrun. Maka berarti kalau antum nggak bisa lunasi sekarang maka antum wajib bayar ke ana 120. Awalnya cuma 100 saja utangnya. Tapi karena antum tidak mau melunasi sekarang, maka kompensasi atas diberikannya tenggang waktu lagi oleh anak, ini kebaikan dari anak. Antum harus bayar kebaikan anak ini. Ya 120 sekarang berarti. Itu logika mereka.
Antum punya utang 100, ini sudah jatuh tempo. Antara Anda paksa antum untuk jual barang antum atau bagaimana terserah, atau Anda kasih tenggang waktu berikutnya kemudian. Tenggang waktu ini masa gratis gitu kan? Ya tidak gratis ya. Anda sudah berkorban memberikan tenggang waktu untuk antum ini. Harusnya Anda bisa menikmati uang 100 sekarang. Cuma antum tidak bisa melunasi. Maka ya sudah, antum bayar 120. 20-nya untuk apa? Untuk tenggat waktu ini. Tenggang waktu yang ditambah ini, diperlama ini. Ini logika mereka. Logis atau tidak? Kalau pakai hitung-hitungan akal atau nalar, logis ya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah riba. Titik, sami'na wa ta'na. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bukankah ini sama aja dengan baik? Yakni Anda ngasih jasa, antum bayar Anda dengan uang. Jasa diperlama tenggang waktunya. Hah? Yani ini harusnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang membedakan ini dengan baik. Mereka berkata, bukankah ini sama dengan jual beli? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala langsung yang membedakannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Siapakah yang membedakan ini dengan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita kemudian? Siapa kita yang kemudian akan membantah atau menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa idza ja'al ajalu tsani wa lam yufi. Kalau sampai datang kemudian jatuh tempo berikutnya, sudah diperlama tadi, kemudian disuruh bayar 120, datang lagi jatuh tempo berikutnya, kemudian dia masih belum bisa melunasinya. Qala yajibu an naj'al al-mi'ah wa yajibu an naj'al al-mi'ah wa 20 mi'ah wa 40 atau mi'ah wa 50. Baik, kalau antum tidak bisa melunasi sekarang, maka Anda beri tenggang waktu lagi. Cuma ini jasa, ini kebaikan dari Anda. Maka antum sekarang nanti antum harus lunasi ke Anda 140 atau 150. Wa hadza asna'u ma yakun. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Yani diberikan tenggang waktu sekali, minta 120, kemudian jatuh tempo lagi, minta lagi 140 atau 150. Ini parah sekali. Dia melakukan ribanya tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, berlipat ganda. Maka ini frase ad'afan mudha'afa untuk menjelaskan buruknya kondisi berlipat ganda atau berkali-kali seperti ini. La yuqalu inna qawlahu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah yadullu ala jawazir riba marratan wahidah. Tidaklah kita katakan, tidak boleh kita katakan bahwa ayat ini menunjukkan bolehnya riba kalau hanya sekali. Wa in kana ba'dun nasi qad qala bihi, walaupun sebagian manusia itu ada yang berpendapat demikian, lakinnahu akhta, akan tapi dia telah terjatuh dalam kesalahan. Li'annana naqul idza kunta turidu dzalik, falimadza tamna'u az-ziyadah thaniyatan ma'annahu lam ya'kulhu ad'afan mudha'afah wa inna ma akalahu da'fan wahidan. Ya. Li'annana naqul, karena kita bisa katakan ya, idza kunta turidu dzalik falimadza tamna'u az-ziyadah thaniyah. Ya, kita tanyakan kepada orang yang berpendapat salah tadi, yang membolehkan riba kalau hanya sekali. Kita tanyakan kepada dia, kenapa antum tidak membolehkan tambahan yang kedua? Ya, mereka berkata riba itu boleh kalau hanya sekali, karena ayatnya berkata janganlah kalian makan riba secara berlipat ganda, yakni secara berkali-kali. Taib, kalau ribanya cuma sekali, yakni orang punya utang 100, sudah jatuh tempo, kemudian kita kasih tenggang waktu, tapi kemudian kita minta dia bayar 120. Ini melakukan riba cuma sekali. Menurut sebagian orang yang seperti ini boleh. Kita tanya kepada dia, kenapa engkau tidak membolehkan kalau tambahannya itu yang kedua kali? Yang kedua, yakni maksudnya ketika jatuh tempo yang kedua, kemudian kita minta dia bayar 140 atau 150. Ini jatuh tempo yang kedua. Kenapa antum menghalangi yang ini? Mengharamkan yang ini? Ya, padahal ini tidak berlipat-lipat, ini cuma satu kali lipat.
Wa inna ma'akalahu dha'fan wahidan. Yani ini riba 1 kali lipat saja. Masalan, atau itu kami ada dirham. Bimi'at wa ishrina ila sana. Misalnya, aku memberimu, ya, aku ngasih utang, anak ngasih utang kepada antum 100 dirham. Antum harus bayar ke anak 120 dirham nanti tahun depan. Qala ba'dun nasi inna hadza jaiz. Ini boleh. Lianna Allah qala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Sebagian orang berkata yang seperti ini boleh karena ayat tadi. Fal aqdul awwal alladzi fihi riba laisa haraman. Maka akad yang pertama yaitu Anda ngasih antum 100 dirham, antum harus ngasih Anda 120 dirham. Akad yang pertama ini bukan riba karena akad yang pertama ini na'am ini ada riba tapi enggak haram. Wa bina'an ala qawli fa inna muamalatal bunuk tu'tabaru ghairu ribawiyah illa idza karraru ziyadah. Ya. Jadi sebelum kita lanjut. Jadi ya sebagian orang berkata bahwa kalau akadnya cuma sekali, yakni kalau akad yang ada ribanya itu cuma sekali, maka itu boleh kata sebagian orang. Syekh Utsaimin kemudian ya membantah hal tersebut, ini adalah kesalahan. Kemudian beliau hendak menyebutkan dalam masalah ini, dalam perkataan ini, ya yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah kalau antum memahami ayat tadi itu seperti itu, gitu ya. Bukankah at'af itu adalah jamak dari di'af? At'af itu jamak dari di'af. Betul? Berlipat-lipat. Itu jamak dari lipat. Gitu. At'af itu jamaknya apa? Jamak dari kata di'fun. Kalau at'afan mudha'afah itu disebutkan di ayat ini, dimaksudkan, yakni dimaksudkan di dalam ayat ini, dalam penentuan hukum, bukankah kata at'af itu mencakup da'fun wahid? Contoh, misalnya di ayat disebutkan rijal, yatahharun. Rijal, rijal jamak dari rajul. Betul? Rijal jamak dari rajul. Berarti kalau cuma satu orang masuk dalam makna rijal atau tidak? Satu orang ini tertentu ini, ya masuk. Karena dia rajul. Maka demikian pula dalam masalah ini. At'af mudha'afa. At'af jamak. Jamak dari apa? Da'af. Baik, kalau antum memaknai ayat ini, frase ini, at'af mudha'afa, itu benar-benar harus kita pertahankan. Antum juga harus mempertahankan bagian dari at'af, yaitu apa? Da'fun wahid. Jadi riba walaupun cuma sekali, harusnya kalau antum ya benar-benar menganggap at'af mudha'afa ini sebagai frase yang harus dipertahankan. Berbeda dengan kami yang mengatakan bahwa at'af mudha'afa itu hanya sekedar untuk menjelaskan kondisi yang paling ya buruk, yaitu ketika seorang makan riba berlipat-lipat ganda. Ini kondisi yang paling buruk. Tapi kalau antum memaksudkan frase ini adalah frase yang diinginkan, harus dipertahankan, bukankah at'af jamak dari da'af? Ya, itu inti dari apa yang hendak dimasukkan oleh Syekh Utsaimin di sini, ya. Itu intinya. Binaan ala qoli. Kalaupun misalnya kita terima perkataan antum, maka konsekuensi dari perkataan antum tadi adalah bank itu teranggap tidak riba. Yani tidak haram. Illa idza qarraru ziyadah. Kecuali kalau dia mengulang-ulang ya penambahannya, ya maka itu baru riba yang haram. Qala fa in qala 'inda ra'sil haul aw 'inda tamamil ajal zidtuka sara riba. Maka kalau misalnya ya bank tersebut berkata 'inda ra'sil haul di awal tahun atau ketika sudah jatuh tempo zidtuka.
Ya, antum harus bayar tambahan segini. Ya, kalau itu terjadi berkali-kali maka ini menjadi riba yang haram. Berarti kalau bank cuma sekali saja ngasih ribanya di awal gitu ya, cuma sekali maka nggak haram. Itu konsekuensi dari pendapat sebagian orang ini. Fanaqulu lahu innaka lam ta'khudz bil ayah. Maka kita katakan kepada dia, engkau itu sebenarnya tidak mengambil ayat ini secara konsisten. Lianna Allah yaqul ab'afa mudha'afah wa antal an qulta inna awwala da'fin yakunu haraman. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayah faqul inna awwala da'fin laysa biharamin aidan. Ya. Jadi kalau kita mau konsisten maka harusnya berkata ya awal da'fin, riba yang pertama itu masuk dalam kata at'af, itu juga harusnya haram. Ya. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayat. Jadi kalau antum mau konsisten dengan ayat ini, antum harus berkata bahwa ya lipat yang pertama lipat yang pertama itu juga haram. Akan tapi kalau misalnya engkau berkata inna awala da'fin laisa biharamin aidan, ini gimana perkataan Syekh Utsaimin ini? Ana paham maknanya, cuma ana tidak paham asumsi-asumsi ya. Ini kulta dan seterusnya ya. Fakul inna awla da'fin laisa biharamin aidan. Taib. Wa antal an kulta inna awwala da'fin yakunu haraman. Kalau antum mengambil ayat ini, maka antum harus berkata bahwa yakni antum berkata bahwa yang pertama, riba yang pertama itu haram. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, maka ya antum harusnya berkata lipat yang pertama ya, di riba yang pertama itu juga enggak haram. Kalau antum mengatakan at'afam mudha'afah, itu yang diharamkan itu adalah kelipatan kedua dan ketiga. Kemudian membolehkan yang pertama gitu ya, maka antum tidak konsisten, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Wa illa faqad khalafta qa'idatak lakinnal amr kama qulna. Ya, intinya kalimat ini ya ana qadarullah bingung apa yang dimaksudkan. Ini asumsi perkataan bantahan kepada orang ya. Jadi maksudnya tadi, cuma ana titik komanya ana tidak paham di sini. Ya. Jadi di sini wa illa faqad khalafta qa'idatak. Engkau telah menyelisih kaidahmu kalau engkau berkata bahwa yang satu kali, yang lipat pertama itu tidak haram, lipat-lipat berikutnya haram. Engkau telah menyelisih kaidahmu. Kenapa demikian? Karena at'af itu jamak dari da'f. Dia gabungan dari da'fun plus da'fun plus da'fun. Da'fun wa da'fun wa da'fun wa da'fun wa da'fun wa da'fun, ini at'af. Maka sebagian antum haramkan, sebagian antum bolehkan. Itu bagaimana caranya? Ini inti bantahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi kalau kaidah antum, ya ini maksudnya gini ya. Kalau kaidah antum adalah mengambil frase ini, mempertahankan frase ini, kemudian antum membedakan antara da'fun yang pertama dengan da'fun yang berikutnya, maka antum menyelisih kaidah antum sendiri, yaitu tidak mempertahankan frase ini. Itu maksudnya ya. Ala kulli hal. Ini harus direnungkan agak lama ya. Bagaimana memahami kalimat-kalimat beliau ini. Inti bantahannya Anda paham? Tapi kalimat beliau
menerjemahkannya itu ana harus hati-hati, harus kita renungkan. Menerjemahkannya yang susah di sini. Atau coba kita baca sekali lagi. Taib. Fanaqulu lahu, kita katakan kepadanya, innaka lam ta'khudz bil ayah. Engkau ini sebenarnya tidak mengambil ayat ini, yakni tidak mengambil ayat ini dengan konsisten. Lianna Allah yaqul at'afan mudha'afah. Karena Allah berfirman at'afan mudha'afah. Wa antal ana qulta inna awwala da'fin yakunu haraman. Maka harusnya kalau antum itu mengambil kaidah antum secara konsisten, mengambil ayat ini secara konsisten, harusnya antum berkata, lipat yang pertama itu haram juga. Fa in kunta turidu an ta'khudha bil ayat. Kalau antum memang mau mengambil ayat ini dengan konsisten, fakul inna awwala da'fin laisa biharamin aidan. Ya. Jadi kalau misalnya antum itu awal da'fin laisa biharamin aidan. Awal da'fin laisa biharamin aidan. Lipat yang pertama tidak haram juga. Ini memang pendapat dia. Pendapat orang tersebut, ya. Ini bagian ini yang Anda tidak pahami. Fakul inna awal da'fin laisa biharamin aidan. Kayak enggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Paham maksudnya? Atau ada yang salah paham? Harusnya kalimat ini fakul inna awwala da'fin haramun aidan. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, maka antum harus berkata bahwa lipat yang pertama harusnya haram juga. Wa illa faqad khalafta qa'idatak. Kalau tidak, kalau antum tidak berpendapat demikian, maka antum telah menyelisih kaidah antum sendiri. Nah, itulah yang terjadi. Antum berkata lipat yang pertama tidak haram, lipat-lipat berikutnya antum bilang haram. Sepertinya kalimat ini harus menurut pemahaman ana, ya, mungkin ana yang juga salah paham. Tapi menurut pemahaman ana sekarang supaya kalimat-kalimat ini tidak membingungkan, kalimat yang ini harus diubah inna awwala da'fin haramun aidan. Kalau antum mau mengambil ayat ini dengan konsisten, antum harus berkata bahwa lipat yang pertama harus haram juga. Karena da'fun yang pertama, apa bedanya dengan da'fun yang kedua, da'fun yang ketiga? Sama-sama ya bagian dari jamak at'af, itu maksudnya. Kalau tidak, maka engkau telah menyelisih kaidahmu. Lakinnal amru kama qulna, akan tapi perkaranya dalam masalah ini adalah sebagaimana yang kita katakan, inna hadzal qaida li bayani asna'il ahwal au asna'il muamalat allati yakunu fiha riba. Bahwa batasan ini atau frase ini at'afa mudha'afa ini adalah untuk menjelaskan kondisi yang paling buruk dan transaksi yang paling buruk yang di dalamnya itu ada riba. Wa min hadza qauluhu ta'ala wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Halil murad, ya, janganlah engkau paksa fatayatikum, budak perempuan kalian, untuk berbuat zina in aradna tahassuna, kalau dia itu menginginkan suci, ya, terhindar dari zina. Halil murad fa in imtana'na 'anil bigha'i li ghairi tahassun fakrihuhunna. Apakah makna dari ayat ini? Kalau misalnya dia tidak mau berzina, tapi bukan karena alasannya bukan karena ingin menjaga kesucian, tapi karena gak mau sama orang ini, tapi mau zina sama orang lain gitu. Dia nggak mau zina, kenapa alasannya? Karena dia nggak mau sama orang ini. Tapi kalau sama orang lain, dia mau zina. Apakah yang kondisi seperti ini, dia tidak mau zina karena bukan karena menjaga kesucian, apakah kemudian boleh kita paksa dia untuk berzina? Tetap tidak boleh. Laisal hukmu kadzalik. Hukumnya tidak seperti, ya, tidak seperti itu. Kesimpulan dari ayat ini tidak seperti itu. Wa in kana zahirul ayati huwa hadza, walaupun zahir dari ayat ini demikian. Lakin nakul innal ayata dzakarat asna' ma yakun. Ayat ini menjelaskan kondisi yang paling buruk. Lianna ikrahal insani amatahu 'alal bigha
wa hiya turidu tahassun huwa ashna'u ma yakun. Ini menjelaskan kondisi yang paling buruk karena ketika seseorang memaksa budak perempuannya untuk berbuat zina, sementara budak perempuannya tersebut ingin menjaga kesuciannya, ini adalah asna'u ma yakun. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Li'annaha sarat atharu minhu anqa minhu thawban. Ya. Li'annaha sarat adharu minhu wa anqa minhu thawban. Maknanya apa? Wallahu a'lam, Anda tidak paham makna frase ini. Ini mungkin idiom. Wa anqa minhu thawban. Li'annaha sarat adhara minhu anqa minhu thawban, yakni kalau diterjemahkan letterlek, karena budak perempuan tersebut menjadi lebih suci dan lebih bersih pakaiannya daripada si majikan tadi. Atau minhu di sini mungkin minal bigha. Atau sarat adhara minhu wa anqa minhu thawban. Yani budak perempuan ini dia menginginkan suci, menginginkan kesucian. Dia tidak mau berzina karena dia ingin menjaga kesuciannya. Tidak mau melakukan hal yang haram tersebut. Ya. Lah kemudian kalau dipaksa oleh majikannya padahal kondisinya demikian, dia tidak mau menodai kesuciannya. Maka sekarang si budak perempuan derajatnya menjadi lebih tinggi daripada si majikan. Kenapa? Si majikannya nyuruh untuk berbuat zina, si budaknya justru ingin menjaga kesuciannya. Maka derajat secara zahir, mana derajat yang lebih tinggi? Si majikan. Secara zahir, siapakah pakaiannya yang lebih bagus? Si majikan. Secara zahir, siapakah pakaian yang lebih bersih? Tentunya si majikan. Pakaian dan derajat si majikan tentunya lebih bagus daripada budak. Akan tetapi dalam kondisi ini, ketika budak tersebut ingin menjaga kesuciannya, kemudian si majikan malah memaksa budak tersebut untuk zina, sekarang kondisinya berbalik. Pakaian si budak sekarang menjadi lebih bersih, menjadi lebih suci, derajatnya menjadi lebih tinggi. Allahu a'lam, itu pemahaman yang benar dari frase ini. Falhasilu anna mithla hadhil ayat atau hadhil quyud yanbaghi tafattun laha. Maka ya kesimpulannya adalah semisal ayat ini atau semisal batasan ini kita wajib untuk memperhatikannya. Wajib untuk merenungkan ya frase-frase yang seperti ini. Jangan sampai kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Wa khulasatu hadhil qaidah. Ringkasan dari kaidah ini, annal asla fil quyudi wasyuruti annaha mu'tabarah. Kondisi asal, hukum asal dari batasan dan syarat itu adalah dimaksudkan. Wa annal hukma fi mafhumil mukhalafati tsabitun. Dan bahwa hukum dalam mafhum mukhalafah itu sabit. Maksudnya apa? Ya, sabit yakni maksudnya berlaku. Maksudnya kalau ada sebuah batasan di ayat, maka kita bisa berlakukan ya kaidah, kalau batasan ini ada maka hukumnya ada, kalau batasan ini enggak ada maka hukumnya enggak ada. Itu hukum asalnya. Illa fi masail qalilah, kecuali dalam permasalahan yang sedikit. Dallat dalilu ala anna hadzal qaid aw isyarat laisa mafhumul mukhalafah, laisa mafhumul mukhalafah fihi mukhalifan li hukmil mantuq. Ya, kecuali dalam masalah-masalah yang sedikit, beberapa ayat saja yang dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa batasan yang disebutkan di ayat ini atau syarat yang disebutkan di ayat ini, mafhum mukhalafah dari ayat ini itu hukumnya tidak berbeda dengan hukum apa yang disebutkan secara zahir oleh ayat. Yakni dalam beberapa ayat ada batasan,
Tapi ya tidak bisa kita terapkan pemahaman tadi. Kalau batasan ini ada, maka hukumnya ada. Kalau batasannya nggak ada, hukumnya nggak ada. Terkadang kita melihat ada beberapa ayat yang kalau batasannya ada, hukumnya ada. Kalau batasannya nggak ada, hukumnya tetap ada. Wa inna ma dzukirat hadzal quyud, maka batasan dalam ayat-ayat yang sedikit tersebut, batasan tersebut disebutkan. Kenapa kok disebutkan? Imma li bayanil waqi'. Bisa jadi untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Wa imma li bayanil ghalib, atau menjelaskan kondisi yang umum terjadi. Wa imma li dzikril hal allati hiya a'la ma yakunu fi syana'ah, atau untuk menunjukkan kondisi yang paling buruk. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Tsumma hal yasihu an nu'abbira wa naqula hiya ghairu muradah. Kemudian apakah sah atau apakah boleh kalau kita mengatakan bahwa ini batasan ini tidak dikehendaki? Yaqulu Syekhuna Abdurrahman rahimahullah, la. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, tidak boleh kita mengatakan ada sesuatu di Al-Qur'an itu ada yang tidak dikehendaki, tidak dimaksudkan. Inna hadza ghalat. Ini adalah kesalahan. Lianna Allah Ta'ala la yadhkuru fi kalamihi syai'an illa kana muradan. Karena Allah Ta'ala tidak menyebutkan dalam firman-Nya sesuatu kecuali sesuatu tersebut itu dikehendaki, dimaksudkan. Lakin laisal muradu bihi itsbatu naqidil hukmi fil mukhalif. Innama yuradu bihi masail aw tanbih ala halat tatabayyanu bi ta'ammul wala naqulu mukhalifah wala naqulu mukhalafah. Bal naqulu innal mukhalafah fi hadzal hukmi la tukhaliful mantuq. Akan tapi terkadang kita maksudkan, dari tadi kita sebutkan ini batasan yang dikehendaki, ini batasan yang tidak dikehendaki, atau dimaksudkan batasan yang dimaksudkan, batasan yang tidak dimaksudkan. Maksudnya adalah dimaksudkan atau tidak dimaksudkan dalam penentuan hukum. Ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan ini frase yang tidak dimaksudkan atau tidak dikehendaki. Titik. Kalau cuma titik itu salah. Tapi kalau dipahami, ya, kalau diteruskan, ini adalah batasan yang tidak dikehendaki dalam penentuan hukum ini. Tidak dimaksudkan dalam penentuan hukum ini. Maka ini boleh. Ya. Maka itu boleh. Jadi yang tidak dikehendaki di sini maksudnya tidak dikehendaki dalam penentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang ketika batasan itu nggak ada. Wa inna ma yuradu bihi masail. Akan tapi yang dimaksudkan ya bukan dalam penentuan hukum, akan tapi itu menyebutkan masalah atau menyebutkan kondisi yang paling maksimum atau kondisi yang paling buruk dan seterusnya. Yang ini bisa menjadi jelas setelah kita merenungkannya. Wala naqulu mukhalafah bal naqul innal mukhalafah fi hadzal hukmi la tukhaliful mantuq. Kita nggak bisa juga ini mafhum mukhalafah, karena kalau mafhum mukhalafah maksudnya adalah kalau batasan ini ada hukumnya ada, kalau batasannya nggak ada hukumnya maka nggak ada. Itu mafhum mukhalafah. Kita tidak katakan dalam ayat-ayat yang sedikit tadi ini mafhum mukhalafah. Tapi kita katakan ini mukhalafah dalam masalah ini tidak menyelisih mantuknya. Ya, ini tidak beda hukumnya. Ya, mungkin ini istilah-istilah yang berat ya. Intinya adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan di kaidah ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.